Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 4. Feng Yuan melirik perwakilan klan Su yang sedang mengejeknya. Alis matanya terangkat sebelah dan terdengar helaan nafas panjang. Kalau kalian tak memiliki uang, lebih baik diam daripada menggonggong tak jelas. Dasar orang-orang tua bodoh. Keluh Feng Yuan yang menatap lagi ke depan. Feng Yuan tetap tenang. Ia tak takut mereka akan marah. Karena asosiasi Shengren adalah otoritas yang tak bisa disentuh oleh kekaisaran manapun. Kekuatan mereka terlalu misterius. Tetapi selama ribuan tahun, mereka telah menjauhi urusan politik dan hanya fokus dengan perdagangan mereka. Namun bila ada yang mengusik mereka, dipastikan kekaisaran atau klan yang berbuat macam-macam pada mereka akan bernasib buruk. Kau! Perwakilan klan Su naik pitam dan hendak memukul Feng Yuan, tetapi rekannya langsung melerai. Hei anak muda! Seru pangeran ketiga, namun Feng Yuan tak peduli sama sekali. Aku adalah pangeran kekaisaran Su ini. Seharusnya kau menghormatiku. Tolong jangan buat ini menjadi sulit, dan aku akan merekomendasikan dirimu untuk masuk akademi kekaisaran. Karena kulihat kamu masih muda. Pangeran ketiga mencoba bernegosiasi dengannya. Nona, apa yang Anda tunggu? Bukankah tak ada lagi yang menawar lebih tinggi? Feng Yuan membuyarkan lamunan pemandu acara lelang yang sengaja mengulur waktu. Karena ia sebenarnya berasal dari klan Su, sama dengan pangeran ketiga. Wanita cantik pemandu lelang itu tersenyum setelah melihat pangeran ketiga tidak kunjung menaikkan tawarannya. Baiklah. Pedang matahari dan pedang bulan jatuh pada tuan muda bertopi caping. Seru wanita itu. Namun tak ada tepuk tangan meriah seperti saat pangeran ketiga mendapatkan tunggu tayang. Meme, bisik pangeran ketiga. Perintahkan beberapa anggota klan untuk mengikutinya. Saat ia keluar gerbang ibu kota langsung rampas pedang kembar itu darinya. Jangan lupa, kirim anggota terbaik. Karena perwakilan klan lain juga pasti akan memiliki niat yang sama dengan kita. Baik, pangeran. Saud Mei Mei. Ia berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan ruang lelang itu. Sepertinya pangeran akan bergerak. Bagaimana dengan kita? Bisik rekan perwakilan klan Gu. Ia yakin rekannya memiliki niat yang sama dengan pangeran ketiga. Kita amati saja dulu. Kalau klan Su mengirim anggota klan dengan bela diri yang kuat, kita tak punya pilihan merampasnya. Namun bila cuma Rana Tianzu, aku yang akan turun tangan langsung merampas pedang kembar itu. Sahut perwakilan klan Gu yang merupakan Rana Shen. Feng Yuan tersenyum. Ia tahu apa yang difikirkan mereka semua. Namun setelah ia naik kapal terbang asosiasi Shengren, mereka pasti akan menangis. Karena ia sebenarnya akan meninggalkan kekaisaran Su. Pelayan laki-laki asosiasi Shengren membawa pedang kembar pada Feng Yuan. Dan dengan mengayunkan tangannya, pedang kembar itu menghilang, memasuki cincin dimensi miliknya. Silakan dihitung, takutnya kurang. Seru Feng Yuan yang memunculkan 1 juta keping emas di nampan, yang dipegang oleh pelayan laki-laki asosiasi Shengren itu. Tidak perlu tuan muda, sahut pelayan laki-laki itu. Justru Anda membayar terlalu banyak. Ada kelebihan sebesar 100 keping emas. Pelayan laki-laki itu hendak mengembalikan lagi 100 keping emas itu. Namun Feng Yuan melambaikan tangannya. Tak perlu, itu tips untuk Anda dan Nona itu. Feng Yuan menunjuk wanita pemandu acara lelang. Terima kasih tuan muda. Pelayan laki-laki itu undur diri meninggalkan Feng Yuan yang sebenarnya sangat sedih kehilangan 100 keping emasnya. Karena ingin bersikap sombong di depan pangeran ketiga. Cih, dari klan mana sih anak muda itu? Dia cukup sombong sekali. Padahal dengan 100 keping emas itu, ia bisa membeli pil penempaan tubuh. Cibir perwakilan dari klan Lei. Pangeran ketiga beranjak dari tempat duduknya. Ia sudah tidak mood lagi berada di ruangan lelang itu. Ingatlah, mulai sekarang hidupmu tak akan tenang. Aku akan merebut pedang kembar itu darimu, walaupun harus menghancurkan seluruh anggota klanmu. Ancam pangeran ketiga yang meninggalkan ruangan itu. Aku menantikan itu. Saud Feng Yuan beranjak juga dari tempat duduknya. Para perwakilan klan lain terkejut mendengar jawaban dari Feng Yuan.
Entah dari mana datangnya keberanian itu. Padahal ia cuma ranah penempaan tubuh tahap Wang saja, tingkatan terendah dalam dunia bela diri. Mereka mulai berpikir, apa Feng Yuan dilindungi oleh ranah Absolute God atau Chosen Ancient God, sehingga cukup percaya diri sekali. Bahkan sebagian berpikir, mungkin Feng Yuan berasal dari kekaisaran lain, sehingga belum tahu dengan kekuatan kekaisaran Su, dan ia juga berasal dari keluarga terpandang, sehingga sikap angkuhnya terbawa-bawa kemari. Aku jatuh miskin hanya dalam sekejap. Gumam Feng Yuan. Kini hanya tersisa 49.900 keping emas. Entah cukup atau tidak sisa uangku ini. Karena kata patriark, biaya makan 1 hari di kapal terbang asosiasi Sengren adalah 250 keping emas. Kalau 6 bulan perjalanan berarti menghabiskan 45.000 keping emas. Jadi sisa uangku nanti 4.900. Feng Yuan pun bernafas lega. Ternyata masih sisa banyak. Feng Yuan berjalan menuju aula ruangan tunggu keberangkatan kapal terbang asosiasi Sengren. Dan di sana sudah berkumpul belasan penumpang yang kebanyakan adalah seperti orang-orang terpandang. Mereka kebingungan melihat Feng Yuan yang seorang remaja akan menaiki kapal terbang asosiasi Sengren yang terkenal tiketnya sangat mahal itu. Kakek dan jenggot putih tersenyum menatap Feng Yuan. Adik kecil, sepertinya kamu akan berpergian jauh. Tanya kakek itu. Feng Yuan menoleh ke arah sumber suara dan duduk di sebelahnya. Ya, aku akan pergi ke Kaisaran Wei. Saut Feng Yuan. Wei, cukup jauh. Kau berarti dari klan besar sehingga sanggup membayar mahal ongkos ke sana. Namun sayang sekali. Dantianmu cacat dan roh bela dirimu batu. Kata kakek itu menghela nafas panjang. Roh bela diri batu? Feng Yuan cukup terkejut mendengar itu. Itu adalah roh bela diri sampah. Namun kau bernasib baik lahir di keluarga kaya. Sehingga kau masih bisa belajar administrasi dan menjadi pegawai pemerintah. Atau melanjutkan usaha keluargamu. Kata kakek itu yang tak dapat diukur oleh Feng Yuan. Di tingkat berapa kultivasinya. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam. Ada rasa kecewa dalam hatinya. Padahal ia berencana mencari tabib terkenal untuk mengobati dantiannya yang rusak dan meningkatkan kultivasinya. Apakah dantianku masih bisa diperbaiki, Kek? Tanya Feng Yuan yang penasaran. Buat apa kau memperbaikinya? Sampah tetap saja sampah. Tahu diri saja. Feng Yuan terkejut mendengar jawabannya. Ia tak menyangka kakek itu akan menghinanya. Kalau saja mereka tak berada di asosiasi Sengren, mungkin ia telah menendang tua bangka itu. Padahal batu adalah benda yang sangat kuat. Bisa menimpuk kepala orang hingga hancur. Saut Feng Yuan dengan ketusnya. Mungkin aku tanya asosiasi Sengren saja. Apa mereka memiliki metode memperbaiki dantian yang rusak? Feng Yuan menyilangkan tangannya di dada. Ada kesombongan yang tampak dari gerak-gerik tubuhnya. Kakek itu mengerutkan keningnya mendengar ucapan Feng Yuan dan beranjak dari tempat duduknya. Beberapa pelayan asosiasi Sengren langsung menangkupkan tinju menunjukkan rasa hormat padanya. Sehingga Feng Yuan terkejut melihatnya. Ternyata kakek yang berbicara dengannya adalah orang penting di asosiasi Sengren. Ternyata aku telah bersikap sombong pada salah satu orang penting asosiasi Sengren. Untung saja dia tidak marah pada aku. Gumam Feng Yuan menatap punggung kakek berambut putih itu, yang sudah beranjak menuju kapal terbang asosiasi Sengren. Penumpang yang akan menaiki kapal terbang segera menunjukkan tiket masing-masing dan membayar biaya makan selama perjalanan. Kata pelayan asosiasi Sengren. Biaya makan tersebut adalah biaya di luar harga tiket, karena tiket Feng Yuan sudah dibayar oleh klan Feng sebelumnya. Feng Yuan ikut dalam antrian dan menunjukkan tiketnya pada pelayan wanita cantik. Ketahusan, Kekaisaran Wei. Seru wanita itu membaca tujuan tiketnya. 45.000 keping emas. Tanpa berpikir panjang, Feng Yuan segera membayar biaya makannya itu. Silakan Tuan Muda, memasuki kapal terbang kami. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Semua fasilitas yang ada di kapal kami boleh Anda gunakan. Seperti minum teh,
dan makanan yang mengandung sumber daya tingkat tinggi. Bahkan ruangan khusus untuk berkultivasi yang sangat bagus, karena dilengkapi dengan tempat duduk giok hijau selatan. Pelayan wanita cantik itu memberikan penjelasan singkatnya. Feng Yuan hanya mengangguk, karena semua sumber daya yang sangat bagus untuk berkultivasi itu tak akan berguna baginya, sebab ia memiliki dantian cacat. Feng Yuan memasuki kapal terbang itu, dan sangat takjub dengan interiornya. Walaupun terbuat dari kayu, tetapi kayu itu adalah kayu yang telah berumur ratusan juta tahun, sehingga kualitasnya sangat terjamin. Walaupun diterpa badai atau petir, kapal terbang itu tak akan hancur atau rusak. Feng Yuan menuju kamar 13 yang tertera di tiketnya. Ia sudah tak sabar ingin beristirahat dan melihat lagi pedang matahari dan pedang bulan. Entah yang mana yang akan ia gunakan nanti, karena ia berencana menghadiahkan salah satu pedang itu pada calon istrinya. Sebenarnya kedua pedang itu tak akan berguna untuknya, karena ia memiliki dantian cacat, sehingga ia tak bisa mengalirkan ki dari dantian menuju meridiannya. Tujuan Feng Yuan memiliki salah satu pedang itu agar terlihat keren saja, karena memegang senjata kelas surga yang sangat sulit didapatkan, dan harganya juga sangat tinggi. Bahkan klan-klan besar rela memberikan jutaan emas mereka hanya untuk satu senjata kelas surga. Saat sampai di depan kamar 13, Feng Yuan buru-buru menutup pintu dan duduk di ranjang empuk yang disediakan oleh Asosiasi Sengren. Feng Yuan langsung menarik daging pedang matahari dari sarung pedang bermotif naga putih. Suhu ruangan di kamarnya itu langsung menurun, dan ia merasakan kedinginan, sehingga segera menutup kembali sarung pedang itu. Sungguh luar biasa, gumam Feng Yuan tersenyum. Kalau pedang ini di tangan Rana Absolute God, mungkin ia bisa membukukan sebuah danau hanya dengan menarik dagang pedang bulan ini dari sarungnya. Feng Yuan berharap calon istrinya itu memiliki roh bela diri bertipe api atau es. Mungkin dua-duanya juga boleh. Namun kasus itu sangat langka terjadi. Sangat beruntung calon istri Feng Yuan itu. Mahar pernikahannya adalah pil Duanzhu yang bisa meningkatkan kultivasi ranah perempaan tubuh satu tingkat, dan juga pedang kelas surga. Bahkan pangeran sebuah kekaisaran saja tak sampai semewah itu mahar pernikahannya. Sedangkan Feng Yuan berani memberikan semewah itu, walaupun tak tahu bagaimana rupa calon istrinya itu. Shi Huan menyimpan kembali kedua pedang kembar ke cincin dimensi miliknya, dan mulai melakukan push up, sit up, dan pergerakan otot lainnya. Dia akhirnya menyadari mengapa kekuatan fisiknya begitu tidak normal. Ternyata penyebabnya adalah dia memiliki roh bela diri bertipe batu. Ya, batu adalah benda yang sangat keras, apalagi kakek gilanya yang malah membuangnya ke tengah-tengah hutan penuh siluman, dan ia dipaksa bertarung dengan tangan kosong melawan para siluman itu. Feng Yuan akhirnya menyadari bahwa kakeknya mungkin sudah mengetahui bahwa ia memiliki roh bela diri bertipe batu. Namun tidak memberitahunya pada Feng Yuan agar ia tidak kecewa, karena dantiannya sudah cacat dan kini ditambah dengan roh bela diri sampah. Tentu saja kakeknya tak mau Feng Yuan depresi karena itu. Makanya ia menyimpan rapat-rapat rahasia itu. 6 bulan berlalu di dalam kapal terbang Asosiasi Sengren. Hari-hari Feng Yuan hanya diisi dengan makan, latihan fisik, dan makan lagi. Kini bedanya lebih berisi dan sedikit tinggi. Usianya juga sudah 17 tahun. Sangat tampan tentunya. Tetapi sayang sekali tak ada yang bisa melihatnya. Karena ia masih senang dengan penampilan anehnya itu. Dengan memakai topi caping dan penutup wajah. Kapal terbang Asosiasi Sengren mendarat di halaman kediaman Klan Xiao. Sehingga murid-murid yang sedang berlatih di halaman kediaman Klan Xiao itu keheranan. Tamu seperti apa yang telah datang ke sini? Apa mungkin keluarga kekaisaran yang ingin melamar nona muda mereka yang merupakan gadis tercantik di kota kecil Hausa? Namun mereka juga telah mengetahui kabar kalau nona muda mereka itu akan dinikahkan dengan seorang lelaki dari Klan Feng dari negeri yang sangat jauh. Patriark Klan Xiao bersama Panatua dengan gugup segera menuju halaman kediaman Klan Xiao. Mereka ingin segera melihat seperti apa calon menantu yang akan menikahi salah satu anak Patriark Xiao Yang itu. Kapal terbang Asosiasi Sengren tidak mendarat di tanah, namun melayang di setinggi 10 tombak dari tanah. Feng Yuan melompat dari kapal terbang Asosiasi Sengren itu,
dan mendarat dengan sempurna di hadapan murid-murid Clan Xiao yang menatapnya dengan tatapan keheranan. Kapal terbang asosiasi Sengren langsung menghilang begitu saja saat Feng Yuan telah mendarat di lantai yang terbuat dari batu gunung yang diasah itu. Feng Yuan melihat beberapa orang dewasa dengan kultivasi yang agak tinggi. Namun kalau dibandingkan dengan patriark klan Feng, tentu bagaikan langit dan bumi. Tetapi hanya mereka yang paling tinggi kultivasinya, sehingga ia menduga mereka lah petinggi dari klan Xiao. Wanita itu, Feng Yuan tertegun sejenak saat melihat Xiao Yu, calon istrinya. dia sudah di ranah perempuan tubuh tahap D. Cukup mengesankan. Cocoklah menerima pil Duanza. Namun, Shi Huan berhenti bergumam. bagaimana kalau bukan dia yang menjadi calon istriku? Feng Yuan kembali berpikir negatif karena tak melihat ada wanita muda lain yang mengikuti rombongan petinggi klan Xiao itu. Xiao Yu menghela nafas dalam-dalam. Ia sangat kecewa melihat tingkat kultivasi calon suaminya. Karena perempuan tubuh tahap Huang, pernikahan yang tidak adil. Keluh Xiao Yu pelan, namun tetap terdengar oleh patriark Xiao Yan yang tersenyum masa melihat sekilas putrinya itu. Kasihan sekali Nono Yu. Ternyata klan Feng mengirim sampah untuk kita pelihara. Bisik Xiao Dong yang tak suka menatap Feng Yuan. Klan Xiao benar-benar hancur saat ini. Bila pernikahan Xiao Yu dengan anak muda dari klan Feng itu dilakukan, karena tak mungkin anak muda itu bisa memasuki akademi kekaisaran dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah begini. Apalagi kalau ia diterima, otomatis Xiao Yu juga tak bisa memasuki klan Xiao, karena ia harus mendapat izin dari suaminya. Memikirkan hal itu membuat Xiao Dong pusing. Patriark Xiao Yan berdeham. Tolong, jangan menggerutu di depan tamu kita. Masalah lain-lain nanti bisa kita bicarakan baik-baik dengannya. Jangan sampai kita menyinggung pihak kuat. Apa kalian tak lihat tadi ia datang dengan kapal terbang asosiasi Sengren? Patriark Xiao Yan menatap tajam ke arah Xiao Dong. Benar kata Patriark. Kekaisaran Wei saja tidak dapat bekerja sama dengan asosiasi Sengren. Sementara anak ini malah dengan mudahnya menumpang kapal mereka. Sepertinya klan Feng itu bukan pihak yang dapat kita singgung. Sahut panatua lain. Xiao Dong hanya bisa menunduk. Walaupun ia tetap tak suka dengan Feng Yuan yang memiliki kultivasi rendah. Padahal usianya sudah 17 tahun. Namun ia juga tahu diri. Tak berani menyinggung pihak kuat tentunya. Bersambung.